Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi Persembahan BDTC Academy. Bincang santai bahas pajak bisa Bapak. Teman-teman di sini yang menjadi profesional perpajakan ataupun sedang mempertimbangkan gitu ya, kira-kira bagus nih untuk berkarir di bidang pajak. Ada banyak sekali pilihan profesi yang bisa dipilih ya, baik itu di perusahaan, atau di consulting, atau di firma hukum, atau tempat-tempat lainnya. Dan ada juga sebuah karir yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua nih, yaitu karir di transfer pricing. Memang ya, transfer pricing itu kembali lagi adalah satu topik ya, suatu problematika yang cukup kompleks nih. Tapi memang tidak terelakkan bahwa transfer pricing ini merupakan bagian yang sangat penting dari perekonomian suatu negara dan juga bagian bisnis yang sangat penting dari multinational enterprise atau perusahaan multinasional. Nah, sebagai mungkin teman-teman ya kalau memang berminat di karir ini atau memang sudah berkarir di sini, ada baiknya kita kilas balik sedikit perkembangan seperti apa aja sih yang terjadi di global gitu ya dan juga domestik terkait dengan transfer pricing dan juga perpajakan internasional. Kita ngobrol di sini bareng dengan Icat. Halo Icat. Hai Rafif, seneng lagi sih bisa kembali lagi ke Bincang Akademi kali ini. Kita ngobrol ya tadi terkait update apa saja beberapa tahun terakhir ini itu terkait perpajakan internasional khususnya transfer pricing gitu. Benar. Emang betul sih Viv, di beberapa tahun terakhir ini tuh melanjutkan dari BEPS Action Plan gitu ya yang diterbitkan oleh OECD dan G20 gitu. Terdapat banyak nih Viv terkait publikasi dari OECD termasuk juga panduan OECD TP Guidelines gitu Viv ya. Nah, kalau misalnya kita tarik mundur gitu ya, Vivian, memang di uh, dekade terakhir ini tuh muncullah suatu tadi BEPS Action Plan gitu ya, di mana beberapa di antaranya itu terkait pendokumentasian transfer pricing itu di BEPS Action Plan 13 gitu, yang mana di Indonesia juga kemudian diimplementasikan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016. Nah, melalui peraturan tersebut di Indonesia memang wajib pajak dengan hubungan afiliasi yang memenuhi persyaratan tertentu itu wajib mendokumentasikan penerapan harga transfernya dalam dokumentasi transfer pricing, misalkan dalam bentuk master file, local file, dan juga country by country report begitu ya Viv ya. Nah, kemudian di tahun 2017, SWIFT OECD ini memperbarui transfer pricing guidelines-nya pada tahun 2017 menyesuaikan dengan tadi dengan BEPS project-nya begitu ya. Nah, setelah diperbarui gitu, itu semakin booming lah gitu ya terkait transfer pricing ini, yaitu wajib pajak semakin aware gitu ya, semakin menaruh perhatian terkait pentingnya transfer pricing gitu ketika melakukan suatu transaksi dengan pihak afiliasinya itu harus sesuai tadi sesuai dengan international best practice yang ada di OECD Transfer Pricing Guidelines dan juga sesuai dengan regulasi domestik di Indonesia. Nah, regulasi domestik di Indonesia itu memang dari awal di Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah mengatur terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle itu harus diterapkan ketika ada transaksi afiliasi. Pun di Per nomor 43 tahun 2010 dan juga perubahannya di tahun 2011 itu di Indonesia sudah mengatur bagaimana sih menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usahanya. Yang terbaru itu terkait pengaplikasian arm's length principle tersebut itu diatur kembali di PMK nomor 22 tahun 2020, meskipun judul PMK-nya itu terkait Advance Pricing Agreement, tapi di situ juga diatur terkait penerapan arm's length principle. Nah, di situ juga diatur kembali terkait siapa saja sih yang dimaksud dalam hubungan istimewa itu, transaksi hubungan istimewa itu apa saja. Nah, itu di ranah domestik begitu ya. Nah, termasuk juga nih Viv, terbaru banget itu tahun 2022 akhir tahun lalu itu ada peraturan pemerintah nomor 55. Di situ mengatur kembali begitu ya, lebih tepatnya kayak penegasan kembali terkait bagaimana mengaplikasikan arm's length principle dan juga apa saja dimaksud dengan hubungan istimewa. Ini terkait juga transfer pricing itu sebagai salah satu instrumen pencegahan penghindaran pajak begitu ya, karena memang transfer pricing ini awalnya itu bisa diduga menjadi salah satu
skema dalam pengendaraan pajak gitu ya. Namun pada utamanya transfer pricing ini merupakan konsekuensi logis ketika adanya transaksi lintas batas gitu ya dengan pihak afiliasinya itu kita buktikan kembali bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip kewajiban kewajiban usaha tadi sih tujuan utamanya gitu ya. Nah terbaru juga di FIF beberapa tahun terakhir ini OECD dengan G20 itu melanjutkan dari upaya untuk memerangi penghindaran pajak atau pengelapan pajak melalui bentuk digitalisasi ekonomi gitu ya di BEPS Action 1 gitu. Nah ini diturunkan dalam pilar 1 dan pilar 2 begitu. Nah ini memang masih dalam proses perumusan di OECD dan juga G20 begitu ya, yang harapannya di beberapa tahun ke depan ini sudah ada beberapa kebijakan yang dapat dilaksanakan gitu ya. Paling cepat tuh memang di awalnya tahun 2023 ataupun 2024 itu yaitu terkait pilar 1 begitu ya. Namun kita masih menunggu kelanjutan dari rumusan di Inclusive Framework, yaitu antara anggota OECD dan juga para member di Inclusive Framework itu bagaimana. Itu terkait lanskap internasional ya FIF ya. Jadi memang digitalisasi ekonomi ini menjadi salah satu fokus utama para otoritas pajak di dunia gitu untuk memerangi adanya pemajakan berganda atau bahkan pengelakan pajak dari digitalisasi ekonomi begitu FIF. Memang kalau dilihat-lihat ya, namanya digitalisasi itu cukup mendistorsi gitu ya. Banyak model bisnis yang berubah dan juga tidak terkecuali proses bisnis dari perpajakan dan transfer pricing gitu. Dan memang kalau tadi ya sesuai ceritanya Icat, banyak sekali nih rentetan peristiwa penting yang terjadi selama dekade terakhir gitu ya. Kalau di OECD itu punya OECD TP Guidelines, kemudian diadopsi di Indonesia mulai tahun 2016 ya Cat, melalui PMK 213 tahun 2016. Kemudian banyak sekali aturan-aturan lain yang juga timbul, baik itu menegaskan maupun mengatur yang memang belum diatur gitu ya, seperti dengan PMK 22 2020 ya tentang APA, ya, dan juga ada PP 55 tahun 2022, dan itu kita mendapatkan istilah PKKU gitu ya, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau saduran Indonesia dari Arm's Length Principle tadi gitu ya. Memang yang namanya transfer pricing ini sebuah hal yang konsekuensi logis gitu ya. Jadi tidak selamanya merupakan praktik dari penghindaran pajak, tapi kita juga perlu berhati-hati. Dan juga kemarin pas lagi rapat G20 ya, Cat, di Bali itu juga ada salah satu rumusan dari Leaders Declaration-nya ya, atau apa itu namanya yang produknya itu, bahwa ada kesepakatan penerapan pilar 1 gitu ya, Cat. Nah, kalau kita kilas balik lagi ya, kita kan awalnya memang ngomongin OECD TP Guidelines nih ya. Kita memang sebuah negara itu idealnya ya, kalau bikin regulasi domestik, baiknya berkiblat ke best practice tadi, yaitu di OECD TP Guidelines nih. Apa sih Cat yang poin-poin yang paling penting nih yang perlu kita ingat lagi dari OECD TP Guidelines itu? Oke, Viv. Jadi memang banyak sih poin penting dari OECD Transfer Pricing Guidelines sebagai salah satu international best practice ketika memecah transaksi afiliasi itu. Kita dalam analisis transfer pricingnya bahwa sudah sesuai dengan prinsip kewajiban usaha. Pun selain OECD di PBB gitu ya, itu juga ada UN Transfer Pricing Manual for Developing Countries, itu juga ada, itu bisa menjadi salah satu rujukan negara atau wajib pajak ketika menguji kewajaran dari transaksi afiliasinya itu sudah sesuai dengan prinsip kewajiban usaha gitu. Nah, yang utamanya sih mungkin Icat bisa highlight itu terkait jargon yang diusung pada OECD Transfer Pricing Guidelines pada 2017. Ini menjadi salah satu highlight perubahannya, yaitu OECD itu mengusung yaitu accurately delineating transaction gitu ya. Jadi memang wajib pajak itu dalam menganalisis suatu transaksi afiliasi itu kita benar-benar bagaimana menggambarkan suatu transaksi ini secara detail begitu ya. Penggambaran transaksi tersebut itu bisa menggunakan 5 faktor keserbandingan atau comparability factors, yang mana di tahun 2017 OECD ini pun ada perubahan yaitu merubah urutan dari faktor keserbandingan yang awalnya kontrak itu ya, contractual terms itu berada di posisi ketiga, ini naik menjadi level 1. Di sini semakin meng-highlight bahwa apa yang tertulis di kontrak ini menjadi salah satu yang hal yang penting gitu ya untuk diperhatikan bagi wajib pajak dengan transaksi afiliasi, bahwa apa yang tertulis di kontrak ini memang harusnya dilaksanakan dalam
praktiknya gitu ya, actualnya itu bagaimana gitu sih Viv. Nah itu tadi ya, jadi memang praktisi pajak terutama rekan-rekan yang bekerja di konsultan pajak begitu ya, termasuk juga rekan-rekan yang membidangi transfer pricing di perusahaan gitu ya, di wajib pajak begitu, perlu mengingat kembali bahwa sesuai OECD transfer pricing tahun 2017 kita memang harus accurately delineating transaction gitu ya. Nah itu memang tadi harus menggambarkan bagaimana sih transaksi afiliasi tersebut. Oke, tadi kita ngomongin tentang accurately delineating transaction gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi ngomongin tentang profesi TP ya di Indonesia, kan kalau misalnya profesi perpajakan itu kita punya ujian sertifikasi konsultan pajak ya. Di sana kita bisa menguji nih skill kita tentang perpajakan domestik. Tapi transfer pricing ini sepertinya hal yang berbeda ya, Cap. Dan apa sih cara untuk membuktikan kepada klien kita mungkin nanti ya, bahwa kita itu punya kemampuan yang terjamin dalam transfer pricing ini menurut dengan standar internasional gitu, Cap. Apakah cukup dengan USKP atau sebenarnya ada standar lain yang bisa kita gunakan gitu? Oke. Nah, kalau ngomongin terkait standar terkait pengetahuan perpajakan internasional secara global gitu ya, mungkin Richard bisa informasikan bahwa di perpajakan di komunitas perpajakan internasional global ini ada namanya Advanced Diploma in International Taxation atau bisa kita singkat tuh ADIT gitu ya. Nah, ADIT itu ya emang ini rekan-rekan Indonesia ngomongnya ADIT biar gampangnya gitu, memang ini jebolan atau keluaran dari Chartered Institute of Taxation di Inggris. Nah, jadi CIOT di Inggris ini tuh merupakan badan terkemuka di Inggris yang memang fokusnya itu terkait perpajakan, salah satunya perpajakan internasional. Nah, melalui program AD tadi itu, para rekan-rekan profesional pajak di seluruh dunia ini bisa mengikuti program untuk mendapatkan berbagai pengetahuan atau update gitu ya terkait perpajakan internasional begitu. Nggak hanya mendapatkan suplemen pengetahuan aja, Viv, tapi rekan-rekan perpajakan di berbagai negara ini bisa mengukur bagaimana sih atau sampai mana tataran pengetahuannya gitu ya, level pengetahuan perpajakan internasionalnya itu melalui ujian yang diselenggarakan oleh CIOT, yaitu ujian ADIT. Jadi memang CIOT ini selain memberikan suplemen informasi dan juga ada berbagai event terkait perpajakan internasional, mereka tuh juga memberikan suatu ujian. Nah, ujiannya ini kalau misalkan lulus bisa mendapatkan sertifikat, bahkan kalau misalkan telah lulus beberapa sertifikat itu bisa mendapatkan gelar yang bisa dicantumkan pada nama profesional pajak tersebut sih. Oke, tadi dari Chartered Institute of Taxation, CIOT ini punya ADIT gitu ya, atau Advanced Diploma in Taxation. Di sana banyak acara-acara dan juga ada ujiannya juga gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi keuntungan ketika kita itu sudah baik itu menjadi membership ataupun kita sudah lulus nih dari ujian ADIT tadi? Oke, kalau ngomongin keuntungan bagi profesional pajak ketika mengikuti program ADIT dari CIOT ini bisa dibagi atau disebutkan 4 keuntungan ya, Viv ya. Yang pertama itu terkait membangun identitas profesional para rekan-rekan profesional pajak gitu. Yang kedua itu menjadi bagian dari komunitas global perpajakan internasional gitu. Jadi memang ini ada semacam membentuk komunitas global bagi rekan-rekan yang ranahnya di perpajakan internasional. Yang ketiga itu untuk mengembangkan karir dari rekan-rekan profesional pajak tersebut. Yang keempat adalah bisa mendapatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan terkait perpajakan internasional. Nah, yang pertama ini terkait membangun identitas profesional, Viv. Nah, rekan-rekan yang mengikuti ADIT ini, kalau tadi Icat bilang bahwa ketika sudah mendapatkan beberapa sertifikasi dari CIOT ini, mereka bisa mendapatkan gelar yang dicantumkan di belakang namanya gitu. Misalkan Tuan A, ADIT. Nah, itu ketika sudah mengikuti beberapa modul dari ujian ADIT tersebut sendiri. Nah, yang kedua itu bisa membaca bagaimana sih etika ketika menjadi rekan-rekan profesional pajak internasional ini. Di sini memang di ADIT ini ada beberapa informasi terkait bagaimana untuk mendemonstrasikan sebagai profesional pajak yang beretika secara dengan standar internasional gitu. Nah, yang kedua itu menjadi bagian dari profesional pajak
global gitu. Nah, Adit ini memang terdapat beberapa events atau acara gitu ya, termasuk juga untuk grup LinkedIn gitu, untuk menjadi bagian dari profesional pajak global. Nah, Adit event-eventnya itu bisa diikuti oleh siapa saja yang memang mendaftar di Adit tersebut. Yang ketiga terkait develop karir gitu ya, untuk mengembangkan karirnya gitu. Nah, tadi Viv memang di Edit ini tuh dia bisa Viv untuk menjadi batu loncatan gitu ketika untuk rekan-rekan profesional pajak ini ingin mengembangkan karirnya gitu, dengan sertifikasi tadi itu sebagai pembuktian bahwa profesional pajak tersebut itu sudah sesuai dengan standar internasional gitu terkait pengetahuan perpajakan internasionalnya. Dan yang keempat tadi untuk mengakses berbagai sumber-sumber ilmu pengetahuan terkait perpajakan internasional ini, di Adit ini memang setiap bulannya itu kita dikirimin email terkait untuk membaca beberapa suplemen informasi perpajakan internasional. Itu sih, Viv. Oke, banyak sekali berarti manfaatnya, ada 4 tadi ya secara umum. Tadi kalau kita ngomongin tentang ujiannya ya, tadi kan ujian Adit gitu ya. Apa sih yang menjadi konten dari ujian ini gitu? Apa sih yang diujikan dan biar kita bisa siap-siap juga buat belajar gitu ya? Oke, Viv. Jadi memang kalau di CIOT ini rekan-rekan profesional pajak ini harus mendaftar sebagai Edit student ya, menjadi student terlebih dahulu untuk tadi mendapatkan akses terhadap berbagai informasi terkait perpajakan internasional begitu. Nah, ketika sudah menjadi Edit student, nah rekan-rekan profesional pajak ini bisa menguji kemampuan perpajakan internasionalnya melalui Edit exam gitu ya. Nah, examnya ini terdapat 3 modul CVV itu ya, yaitu modul yang pertama terkait Principle of International Taxation, itu memang dasar-dasar terkait perpajakan internasional. Yang kedua ini adalah country option gitu ya. Jadi modul kedua ini menguji pemahaman profesional pajak ini terkait perpajakan di beberapa negara gitu. Misalkan bisa milih nih, Viv, bisa negara Australia, Tiongkok, Hong Kong gitu ya, Cyprus, Inggris. Yang paling terdekat itu Singapura. Memang untuk Indonesia belum masuk gitu ya, Viv ya. Tapi biasanya pada umumnya orang Indonesia ini memilihnya yang Singapura begitu. Nah, yang ketiga modul terkait konteks pajak spesifik, misalkan terkait perpajakan direct tax di Eropa, atau juga yang biasanya diambil di rekan pajak Indonesia itu transfer pricing. Nah, modul 3 ini transfer pricing. Nah, gitu sih. Jadi modul pertama biasanya kita mengambilnya Principle of International Taxation, modul yang kedua itu bisa mengambil Singapore option gitu ya. Yang ketiga bisa mengambil transfer pricing option. Nah, ketika sudah lulus atau mendapatkan sertifikat dari 3 modul tersebut, rekan-rekan ini bisa mendapatkan tadi gelar Adit gitu, Fit. Oke, jadi ada 3 paper yang harus dilulusin gitu ya. Pertama prinsipnya, kemudian pilihan negara, ketiga itu aspek khusus dari perpajakan gitu ya. Dia bisa milih. Kalau ditanya apa saja sih yang diujikan ya utamanya secara general itu yang diujikan terkait hukum pajak internasionalnya bagaimana, terus pengetahuan terkait penentuan harga transfer, terus bagaimana perjanjian penghindaran pajak berganda, termasuk juga bagaimana memahami transaksi lintas batas dan juga perencanaan pajaknya itu bagaimana, itu diuji di 3 modul tadi itu. Oke. Nah, Cak, kalau misalnya nih saya mau daftar nih untuk ikut ujian Adit atau untuk menjadi member Adit, itu waktu terdekat kapan ya? Atau bisa daftar sekarang? Oke, Viv. Tadi Viv Icat bilang bahwa sebelum mengikuti ujian Adit, Rafif itu harus menjadi Edit student. Nah, sekarang masih terbuka, Viv, kesempatan bagi rekan-rekan profesional pajak itu untuk mendaftar menjadi Edit student. Paling lambat itu yang terdekat hingga tanggal 2 Maret 2023 begitu ya. Nah, ketika Rafif sudah menjadi Edit student, Rafif bisa mendaftar untuk mengikuti ujian. Ujian paling dekat itu dilaksanakan bulan Juni tahun 2023, Viv. Nah, pendaftarannya itu paling lambat bisa dilakukan hingga tanggal 16 Maret gitu ya. Jadi 2 Maret Rafif itu mendaftar menjadi sebagai Edit student, dan tanggal 16 Maret merupakan batas akhir Rafif untuk daftar ujian Edit exam di bulan Juni 2023. Tapi kalau misalkan Rafif melewati tanggal 16 Maret, Rafif masih bisa nih late entry gitu ya hingga 31 Maret 2023 itu sih. Oke, itu kalau misalnya mau masuk yang periode Juni ya? Juni 2023. Oke, nanti ada lagi bulan Desember gitu. Iya, jadi memang ujiannya ini setahun 2 kali gitu ya, bisa di bulan Juni dan juga Desember gitu. Oke. Nah, ini kalau mau daftar caranya gimana nih, Cak?
Oke, mungkin mau Icat jelasin ya bahwa ujiannya ini bersifat online gitu ya untuk saat ini dan memang ada di Jakarta cuma melalui online begitu ya. Nah untuk persiapannya itu di DTC Academy itu ada FIF namanya kelas persiapan ujian adit gitu. Nah ini biasanya dilakukan mendekati sebelum ujian adit gitu ya. Kemungkinan di bulan Mei 2023 akan ada kelas persiapan adit. Nah ini nanti yang pengajarnya itu adalah rekan-rekan profesional di DTC yang selain sudah berpengalaman untuk menangani berbagai kasus transfer pricing juga perpajakan internasional di Indonesia gitu ya. Itu juga mereka sudah lulus sertifikasi audit FIF. Jadi mereka akan berbagi bagaimana untuk tadi membekali peserta itu dengan dasar-dasar pengetahuan perpajakan internasional dan transfer pricing dan juga bagaimana cara mengerjakan ujian audit tersebut. Itu FIF. Menarik ya Chat. Jadi memang di DDTC Academy itu ada kelas persiapan adit gitu ya, biar kita lebih siap nih untuk menghadapi ujian adit nanti dan bisa lulusnya tuh lebih gampang gitu ya, karena kita sudah persiapannya matang. Oh iya, Viv, sorry nih, salah gitu ya. Memang di DTC Academy ini merupakan satu-satunya penyelenggara kelas persiapan untuk adit yang diakui oleh Chartered Institute of Taxation di Inggris gitu ya. Jadi ini merupakan kesempatan emas bagi rekan-rekan profesional perpajakan internasional di Indonesia untuk mempersiapkan dirinya sebelum ujian adit di bulan Juni tahun 2023. Oke, ini kelasnya bulan Mei ya, dan di DDTC Academy itu satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh Sayoti tadi. Oke, betul ya. Oke, luar biasa. Nih, jadi nggak sabar nih buat ikut. Oke, mungkin terima kasih banyak Icat atas informasinya ya, dan juga kilas baliknya tadi dan informasi tentang adit. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa untuk cek terus sosial media DTC Academy. Kita seringkali melaksanakan training-training yang cukup menarik. Topiknya berkisar tentang perpajakan dan juga transfer pricing dan perpajakan internasional. Cek jadwalnya di academy.bdtc.co.id. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bincang santai bahas pajak bisa loh Pak.